Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Mengatakan bahwa Surya Paloh, saya tahu alasan kenapa Golkar tak dukung Anies Baswedan, katanya begitu ya. Tapi saya melihat narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan, terkait dengan adanya ya Golkar tidak mau dukung Anies Baswedan, melihat ya apakah ini tersandra atau apa begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi kalau orang dia berani seperti Surya Paloh, dia akan keluar kalau dia punya citra yang baik begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya Partai Golkar itu di parlemen ya terbanyak kedua dari PDIP begitu. Jadi saya kira ini memungkinkan ya, bisa saja ya jadi cawapres kan begitu ya. Kalau tidak elektabilitasnya kecil ya mungkin dengan angka suara mesin politiknya bisa saja itu terjadi begitu. Dan pada akhirnya sayang beribu sayang begitu ya. Apa yang terjadi selama ini, Golkar katanya antara mendukung Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Saya kira lebih dekat kepada Pak Prabowo begitu. Walaupun banyak sekali muncul spekulasi sekarang bahwa ya Partai Golkar kadang-kadang menjadi calon ya wakil dan menjadi presiden begitu, katanya begitu ya Pak Erlangga begitu. Saya kira tidak begitu ya. Jadi elektabilitasnya tidak mumpuni di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini ketumnya calon wapres Ganjar, ya kan Bang? Ini terkejut dari jeruji ya. Ketumnya tersandra. Ya bisa saja itu terjadi begitu, tersandra begitu ya. Bahkan ya ketum Golkar ya sasaran ragu ya, tembak kekuasaan, katanya begitu ya. Bahkan dia mengatakan kesandra kasus ketuanya. Udah biarin aja Bang, entar kalau ya gol juga pada ribut ya, ngerebut-rebut ya ini. Bahkan ya di satu sisi elektabilitasnya tidak mumpuni begitu Pak Erlangga di situ begitu. Karena apa? Karena ya tidak naik di situ begitu. Apa prestasinya, bayangkan begitu ya. Kalau ini ada tersandra terkait dengan ekspor minyak itu begitu, bayangkan begitu. Ini Partai Golkar akan kacau begitu ya. Bahkan ya wajar kalau Luhut itu akan mengambil alih kan, begitu logikanya begitu. Coba saya intip ya, perasaan apakah dia gembira menyatakan tidak mendukung Anies Baswedan. Kalau dia gembira, saya salah persepsi. Kalau bukan dengan gembira, bagaimana? Kita yang harus pahami. Tidak disebutkan oleh Surya Paloh ya, ini berdasarkan persepsi apakah ada dugaan tersandra kasus ya. Ya bisa saja kasus begitu kan, karena sudah dipanggil oleh Pak Jokowi kemarin begitu, bertemu dengan diskusi di situ, nggak tahu wallahualam dia ngomongin apa begitu ya. Bahkan tersandra banyak kasus ya bos, sudah pasti itu. Nggak hanya level pusat, level daerah juga ya korupsinya udah hobi. Lindungi dengan politik dinasti dengan koalisi. Wow. Saya kira bahwa persoalan-persoalan politik sekarang ini kalau kita melihat bahwa apa yang sekarang ini begitu ya, bahwa apakah Airlangga tersandra, itu kan itu pertanyaannya begitu. Kalau memang tersandra, apakah itu ya dengan memberikan izin ekspor itu apakah tersandra di situ begitu. Tunggu saja begitu. Walaupun dia mendukung Pak Ganjar misalnya begitu, lalu kemudian Pak Prabowo menjadi presiden, ya bisa saja diincar juga begitu kan. Masih menjadi misteri dan hasil diskusi para senior dan seperti tabu untuk menjadi pembicaraan, yaitu dengan terjadi perubahan di tahun 2024. Bahkan apakah jebakan Batman tentang CPO dan minyak goreng akan ke aliran sengketanya ya masih akan memanas atau akan menjadi dingding. Itu yang menjadi pertanyaan penting hari ini begitu ya. Bahkan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka kalau menurut saya pribadi ya ada sesuatu tersandra begitu ya. Nggak tahu apakah ini jelas atau tidak, tapi dari raut wajahnya sekarang sudah mulai kebingungan begitu ya. Dan bahkan ya Pak Yusuf Kalla turun tangan di situ begitu ketika Partai Golkar mau direbut begitu ya. Airlangga pasti minta maaf, terpaksa mundur karena 12 jam ditekan ya kejaksaan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Surya Paloh mengatakan saya tahu alasan kenapa Golkar tak dukung Anies Baswedan. Kan sudah tahun begitu kan Pak Surya Paloh begitu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya buka suara ihwal keputusan Partai Golkar yang telah bulat dan tak akan mendukung Anies Baswedan saat Pilpres di 2023 ya. Bahkan ya Surya Paloh menyatakan hormat terhadap keputusan yang telah diumumkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu, namun ia mengaku memahami alasan Airlangga menyatakan tak mendukung Anies Baswedan. Cari aman atau posisi aman. Kan begitu logikanya begitu. Kalau cari aman apakah dia tersandra begitu kan? Kalau dia tidak tersandra ngapain masih takut kepada seolah-olah takut melangkah begitu kan? Padahal Partai Golkar ini partai besar juga begitu ya.
Petinggi Golkar datang ke apel siaga Nasdem ke GBK. Kita hormati, lalu kemudian Ketua Umum Golkar Erlangga, adik saya, mengatakan ya tidak mendukung Anies. Ya, kita hormati. Saya pasti tahulah kenapa dia tidak bisa mendukung Anies, kata Surya Paloh dalam diskusi bersama wartawan di Padang seperti dilansir oleh detik.com. Bahkan ia turut mengomentari raut wajah Airlangga saat mengumumkan keputusan yang berseberangan dengan Nasdem tersebut. Menurutnya, Airlangga tidak dalam suasana hati yang lapang saat menyatakan tak mendukung Anies pada 2024. Artinya apa? Mungkin hatinya ingin mendukung Anies Baswedan, tapi lah apa daya begitu ya. Kemudian tersandra atau apa begitu, bisa saja persepsi seperti itu begitu kan. Karena secara psikologis begitu ya, kalau dia berani, punya gentle, punya kemauan sendiri begitu, maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan memilih salah satunya, bukan ikut-ikutan sana sini begitu ya. Ia turut mengomentari raut wajah Airlangga saat mengumumkan keputusan yang berseberangan dengan Nasdem tersebut. Coba sih saya intip perasaan apakah dia gembira menyatakan tidak mendukung Anies. Ya, kalau dia gembira ya salah satu persepsi ya, kalau bukan dengan gembira bagaimana? Itu yang harus kita pahami. Meski dukungan partai berseberangan dengan keputusan Golkar ya untuk Pilpres di 2024, Surya Paloh memastikan komunikasi politik antar kedua ya partai tak akan berhenti. Menurutnya ini akan telah ya besar bersama Golkar. Di satu sisi Golkar telah memberikan saya pengalaman dan pemahaman 43 tahun saya di Golkar. Jadi komunikasi saya dengan Golkar tidak terhenti seketika. Surya Paloh juga mengumumkan bahwa fokus Nasdem saat ini bukan lagi menambah partai koalisi, melainkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Anies Baswedan yang ia sokong bersama dengan PKS dan Demokrat. Di satu sisi menurutnya, 3 partai pendukung Anies Baswedan masuk ke dalam koalisi perubahan masih solid. Kendati begitu, Surya Paloh tak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung dengan koalisi perubahan dan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Ini kan lumayan begitu, luar biasa di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya walaupun partai Golkar keluar begitu, maksudnya tidak mendukung Anies Baswedan begitu di situ begitu ya. Koalisi perubahan tetap solid di situ begitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi sudah cukup presidensial threshold begitu ya, 20% di situ. Tapi mengapa Golkar itu seolah-olah ada sesuatu bisikan-bisikan yang kemudian ya harus tidak mendukung Anies Baswedan? Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya bahwa sudah paham mereka ya bagaimana mereka itu melakukan ya tindakan yang sekiranya posisi aman, kan begitu ya. Jadi saya kira bahwa heran begitu ketika ada kelompok-kelompok yang lain mengatakan atau partai-partai yang mengatakan bahwa saya tidak ingin mendukung Anies Baswedan. Heran begitu ya. Ada apa? Perlu dipertanyakan begitu. Jangan-jangan mereka ada masalah. Kan begitu logikanya begitu. Masalahnya Pak, wallahualam apa masalahnya begitu. Tapi yang jelas ya pada hari ini kalau kita menjadi sosok yang punya perubahan kepada bangsa kita, yaitu Anies Baswedan, tidak ada yang lain begitu ya. Saya kira seperti itu begitu, karena di satu-satunya orang yang kemudian dipercaya oleh masyarakat yaitu adalah Anies Baswedan begitu. Tetapi dalam demokrasi serah mau pilih yang mana begitu. Saya kira kalau ingin memilih Anies Baswedan ya silahkan. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ini menarik begitu, tergantung dari masyarakat begitu ya. Bahkan dari Golkar sendiri ya ketika dia bertemu begitu kan ya dengan Pak Surya Paloh beberapa yang lalu, memungkinkan dia akan menjadi wakil, tapi pada akhirnya memberikan pernyataan begitu ya seolah-olah dari spekulasi si A, si B dan si C seolah-olah Partai Golkar hari ini tidak akan mendukung Anies Baswedan ya. Itu sudah dipastikan katanya begitu ya. Tapi dari raut wajahnya kok seolah-olah kecewa begitu. Gak tahu, yang namanya politik itu bisa saja itu terjadi. Apakah dia tersandra dengan kasus atau apa begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.